Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa anbiya. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ij'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahbab wa ayyidna watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa min afatil lisani al-yaminul fajirah. Wa min afatil lisani, itu ya. Beratus? Mana itu? Wa'ihi at-tafakkur bima Allahu alaika minan ni'ami wal ala'i diniyati wad dunyawiyati. Selanjutnya wa min anwa'ihi, termasuk perkara yang bisa menyelamatkan. Dulu judulnya al-munjiyat ya. Wa minal munjiyat, termasuk perkara yang bisa menyelamatkan adalah anta tafakkar, at-tafakkur ya, bima lillahi alaika minan ni'ami wal ala'i diniyati wad dunyawiyati. Termasuk jenis yang menyelamatkan kita adalah banyak berpikir pada apa yang Allah berikan atas kita berupa nikmat-nikmat. Kembali kepada materi. Kalau na'am itu ya, ni'ami adalah nikmat berupa materi, termasuk kesehatan, rumah, uang, lain-lain. Wal ala'id diniyati, nikmat-nikmat yang berhubungan dengan agama, iman, keikhlasan ya, keqanaatan, qanaah, tawakal ya, itu berupa ala. Ala juga nikmat. Wa dunyawiyah, atau yang berupa duniawi. Termasuk juga wa husnul tafakkur fi zalika, pada semua nikmat yang Allah berikan menjadi dasar kita berpikir ya. Yasmuru ziyadatul hubbillah, ziyadatul hubbi lillah. Pada yang demikian itu, artinya banyak berpikir tentang nikmat Tuhan akan menambah
berbuah menambah cinta kepada Allah. Yasmuru ziyadatal hubbi lillah, banyak berpikir tentang ciptaan Allah, banyak berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, akan berbuah. Apa buahnya? Ziyadatul hubbi lillah, menambah kecintaan kita kepada Allah. Orang tua kita misalnya, kalau kita berpikir-pikir banyak jasanya ke kita, sudah mengandung kita, sudah melahirkan kita, sudah menyusui kita, sudah membesarkan kita, menyekolahkan kita, menghidupkan kita. Itu semua akan menambah cinta kita kepada kedua orang tua kita, ya. Atau lebih, mungkin antum merasa jauh orang tuanya sekarang, ya. Jadi wali kosnya sering memberi lauk misalnya, ya. Atau baik sekali lah wali kosnya. Anda pikir-pikir semua itu, ternyata banyak jasanya selama Anda sekolah di sini. Dari sanawiyah di sini, aliyah sampai mahat, kuliah, malah Anda tidak pindah-pindah kos. Anda pikir-pikir, renungkan semua jasa wali kos, itu semua berbuah akan menambah cinta kepada wali kos. Kira-kira gitu. Terus menyambung, ketika Anda menikah, Anda undang dia. Ketika Anda saudara meninggal, diberitahu dia. Terus itu sambung, ya, berkelanjutan. Itu bagian dari buah, ya, buah persahabatan, buah saling menyayangi. Nah, konsep ini kita geser ke ketuhanan, kita geser kepada Allah. Kalau Allah jangan bisa dihitung, ya, berapa besar nikmat Tuhan, tidak bisa. Karena Allah sudah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika menghitung tidak bisa menghitung, ya, tidak bisa. Kalaupun kalimat menghitung bisa, menghitung cuma tidak bisa habis. Jumlahnya itu yang kita tidak tahu. Semua bisa dihitung. Pasir bisa dihitung? Bisa. Karena ada bijinya kan? Cuma tidak habis-habis, ya. Air bisa dihitung? Bisa, hitung wadahnya saja, ya. Bisa, cuma kebanyakan. Bintang bisa dihitung? Bisa. Anda jangan tidur semalam saja, yang kalah nanti bintangnya hilang dengan sendiri, ya. Belum habis kita hitung dia sudah hilang, berarti habis dihitung sudah, ya. Bisa dihitung, cuma nilai akhir itu yang tidak ditahu, sehingga lahir bahasa tidak bisa dihitung, ya. Kalau hitung 1, 2 saking banyaknya tidak bisa. Itu baru satu nikmat, tidak bisa dihitung. Nah, membuat kita akan bertambah cinta kepada Allah. Kalimat cinta itu akan menggeret kita untuk menjadi hamba yang taat. Timbul rasa malu, tidak enak, ya. Coba Anda dibantu oleh seseorang, banyak sekali jasanya ke Anda, ya. Ketika dia minta tolong kepada Anda, malu kita tidak mengikuti perintahnya itu. Malu tidak? Malu, ya. Pernah kita mikir, oh banyak jasanya, besar jasanya ke saya. Ini manusia yang kita maluin, takut kita telat berdasarkan perintahnya karena malu, dan juga ditambah cinta, ya. Atau pacar antum lah, ya, dia semau telat kan, ya, berangkat sesuai SMS kan, itu manusia padahal belum tentu jodoh, belum tentu jodoh, tapi taatnya luar biasa. Malam terasa siang, ya, ngantuk terasa jaga, gitulah, luar biasa. Nah, coba itu digeser itu, sehingga membuat kita ringan bangun tahajud, bangun.
Cuk. Jelas ya? Pernah belajar tarik lagi. Ya udah. Hadap sana. Bisa kedengaran? Nah, bisa. Pernah belajar fi'il syarat? Terus kedua apa namanya? Jawab syarat. Syarat dan jaza, gitu ya. Syarat dan jaza, ya. Apabila terpenuhi syarat, pasti terpenuhi jazanya, ya. Gitu. Kalau tidak terpenuhi, maka jazanya juga tidak terpenuhi. Di bab syarat, fi'il syarat. Dua-duanya baris apa? Apa fungsi fi'il syarat itu? Hurufnya kan ada huruf syarat. In, man, ma. Fi'il apa namanya? Fi'il syarat atau jawab syarat. Syarat duluan, bukan jaza duluan, ya. In tadrib, adrib, ya. Mana jawabnya? Adrib. Ya. Jika kau mukul, saya pukul, gitu ya. Pokoknya apa yang dilakukan dalam syarat itu yang menjadi balasan dalam jawab syarat. Jika kau pulang, saya pulang, gitu. Kau tidur, saya tidur, gitu. Pokoknya tidak usah yang milu-milu dia. Ya. Ini konsep ketuhanan. Fazkuruni azkurkum. Jika kau ingat aku ingat kamu. Syaratnya ingat Tuhan, baru Tuhan ingat kita. Bukan dalam arti Tuhan pelupa, bukan. Ya, karena kita akan meraih apa yang kita kerjakan. Ingat, diingat. Lupa, dilupa. Ya. Jangankan ke Tuhan, orang tua antum sendiri, kerjakan apa yang ia perintah. Apalagi mampu mengerjakan sesuatu yang belum diperintah. Ya, semakin bangga orang tua, semakin bangga. Ada namanya kerja tambahan, ya. Kalau bahasa karyawan namanya lembur, tahu lembur? Tahu lembur ya? Lembur itu siang apa malam? Malam. Iya. Kalau orang lembur nambah gaji tidak? Nambah, ya. Begitulah Allah Ta'ala. Orang-orang yang hebat itu yang Anda lihat itu kena memang rajin lembur. Rajin lembur. Siapa yang rajin lembur? Wajib istimewa. Wajar gajinya banyak karena lembur. Ya. Ini pas saja enggak telat lontong, bila gaji beli. Bisa itu? Tidak bisa. Ya. Tahajud itu bagian dari kerja lembur. Ya, bagian dari kerja lembur. Belajar malam lembur. Tidak tidur sampai pagi kena wirid, itu juga lembur. Maling itu bagus apa jelek itu? Jelek. Tapi karena dia lembur, berhasil juga kan? Berhasil. Kalau maling tidur bisa berhasil? Enggak. Padahal itu perbuatan jahat. Bagaimana kalau baik? Lebih dari itu. Konsep man jadda wajada umum kan? Man ini siapa saja, man muslim, man kafir, man munafik, ya siapa saja. Kalau dia jadda wajada, mencuri malam-malam itu kan tebusnya nyawa itu. Kalau udah bonyok patah, iya. Tapi dia peduli sekalipun nyawa tebusan. Yang penting dia bersungguh-sungguh, berhasil juga, ya. Paham konsep ini? Ini jelek lah. Allah tahu itu jelek, tapi karena dia sungguh-sungguh dikasih juga berhasil itu. Banyak paling berhasil?
banyak. Ya. Malah yang bagus kan kalah. Lahirlah istilah ya. Perbuatan baik bila nizam, al khairu bila nizam, yaglibu bisyarri bin nizam ya. Perbuatan baik tanpa manajemen bisa dikalahkan oleh kejahatan yang dilakukan dengan manajemen. Itu ya. Perbuatan baik tapi tidak punya aturan kalah dengan kejahatan yang punya aturan. Itu ya. Anda main game tiap malam teratur, kalah mahasiswa sih karena mahasiswa tidak teratur. Belajar dengan depok ya, mangan dong, kalah ya. Al khairu bila nizamin yaglibu bisyarri binizamin. Kebaikan tanpa ya ketertiban, tanpa aturan bisa kalah dengan kejelekan yang teratur ya. Nah itulah ya, orang tua saja. Makanya cukup Tuhan bilang ya, kerjakan perintah, jauhi larangan. Orang tua antum memerintah, antum selalu isi perintahnya, larangannya selalu diisi. Nggak usah antum minta belanja, nggak usah ya, bilang saja sama berangkat kajian wajib disiapkan rezekinya, wajib berasnya, belanjanya gitu. Karena dia senang kagum melihat Anda. Ya, apalagi Anda bisa nembur. Ada pakaian kotor dicuci, tidak diperintah ini, hanya maunya sendiri. Ada piring kotor dibersihin, halaman kotor bersihin, ya. Diam-diam orang tuanya senang sekali punya anak kayak Anda, ya. Senang sekali punya anak kayak Anda. Begitu juga hamba ini oleh Allah, ya. Jauh-jauh sebelum subuh dia sudah bangun tahajud, ya. Belum tarahim sudah di masjid. Senang tak Allah? Senang sekali itu, ya. Apalagi Anda bisa melakukan sesuatu yang di luar perintahnya, tapi yang bagus, ya. Itu tunggulah apa yang menjadi harapan kita, ya. Tidak perlu minta rezeki secara rinci, ya. Pokoknya takwa sudah. Apa takwa? Kerjakan perintah, jauhi larangan. Sudah saya contohkan tadi. Tidak usah minta uang sama orang tuanya, tapi kerjakan apa yang ia suruh, jauhi yang ia tidak suka. Jauhi. Uang aman? Aman uang? Aman. Ya. Malah dia melihat anak orang sedang mencari motor, pikirannya ke anaknya. Oh, mungkin ini anakku juga punya motor. Nanti ada uang seberikan, ya. Biasanya anak yang baik tidak menjawab, bilang iya, bilang motornya terserah sih itu, ya. Itu padahal yang ini dia ada. Tapi kan akhlaknya itu, sikap hormatnya itu membuat dia, ya, tidak selantang anak yang pemalas. Kalau anak yang pemalas, perintah dilanggar, larangan dikerjakan, langsung mendak lagu kepian, sekat mau, sekat. Itulah gambaran ketuhanan kepada hamba-Nya, ya. Kerjakan perintahnya, kan khawatirlah, ya. Rezeki itu dari dalam rahim sudah ditentukan, ya. Ada orang makan dan kerja? Ada orang makan dan kerja? Banyak, ya. Anak yang kecil-kecil itu kerjanya apa itu? Ada kerjanya? Tidak ada. Makan? Makan. Wah, itu kan anak kecil. Ada juga yang tua-tua ada kerja, itu sudah tua. Makan? Makan. Iya. Itu sudah tua katanya.
di penjara itu orang kerjanya apa? Tani enggak? Ngajar? Makan? Makan itu. Kuat-kuat tenaganya itu. Makan. Ya, itu. Terbatas lagi hidupnya, terbatas enggak? Terbatas di penjara? Terbatas, tidak bisa ke pantai, tidak bisa ada kereta bisa. Makan? Makan malah kenyang makan. Ya. Malah ada yang suka masuk penjara. Iya. Kalau masuk penjara susahnya cari makan. Begitu dia masuk penjara, santai sekali makannya. Iya, santai luar biasa. Keluar penjara kemudian. Iya. Itu. Malah kalau dia dengar jatahnya mau habis, keluar lagi dia, buat dosa lagi supaya dipenjarakan. Ya, itu. Makanya orang bisa makan 1.000 rupiah, dia bisa makan 3 tahun dengan modal 1.000. Bisa nggak itu? Bisa orang makan 3 tahun, modalnya hanya 1.000. Bisa, tinggal beli korek 1.000. Sudah bareng dengan makan 2 tahun. Bisa tak? Bisa. Itu baru 1 kali pakai koreknya, kan masih lama koreknya. Ya, habis 3 tahun ngorek lagi. Penjara? Makan? Makan. Iya. Tapi saya cerita bukan disuruh, bawa. Ya. Ini contoh logika sama saya supaya antum paham, ya, bagaimana Tuhan sudah bertanggung dalam kehidupan ini. Nggak usah khawatir lah, ya. Kan tadi kita bicara syarat. Syarat itu tidak akan beda dengan jawabnya, ya. Itu. Makanya dua-duanya sukun, dua-duanya fi'il syarat sukun, jawab syarat juga sukun. Apa itu sukun dalam kehidupan? Hidup sukun itu tenang artinya, tenang. Ya, majzum artinya pasti. Jazam tandanya sukun. Jazam itu pasti, hasilnya tenang, gitu. Sesuatu yang pasti itu kan menenangkan kita. Ya. Misalnya kita nagih uang dijanji pasti, tenang enggak? Tenang. Bukan sukun itu mati. Ketika saudara Anda, teman Anda menikah didoakan, ya. Sakinah itu bukan mati itu. Apa itu sakinah? Tenang. Bukan sukun pelot, bukan. Sakinah mawaddah warahmah, ya. Makanya jasa artinya pasti, tandanya sukun artinya tenang. Sesuatu yang pasti akan mendatangkan ketenangan. Ya apa-apa, ya. Sekalipun pastiannya ditolak, tapi tenang juga kita mikir itu. Ya, daripada digantung-gantung kayak ember cantik, susah juga. Paham ya? Nah, itulah tasawuf dalam nahu, syarat dan jawab syarat. Semua akan sesuai dengan pengorbanan kita. Semuanya sesuai. Iya, tidak pernah Allah menzalimi hamba. Orang tua bertani, banyak mengeluarkan obat-obatan untuk merawat, pasti hasilnya besar, ya, pasti hasilnya besar. Tidak berani merawatnya, hasilnya kecil. Cocok itu? Cocok? Iya cocok. Antum kuliah belajar, sekolah banyak belajar, terus pinter, cocok apa hebat itu? Cocok, bukan hebat itu, hanya cocok, ya. Yang tidak pernah belajar pinter itu baru luar biasa. Pinter nyontek maksudnya, dia pinter. Iya, pinter nyontek. Pinter ngecep batu maksudnya. Dia nyontek batu nyontek, nyala. Iya. Tidak ada yang tidak sesuai. Allah selalu sesuaikan, ya, pada mayoritasnya, ya. Lanjut. Wa yahussu ala syukri lillah.
dengan bertambah cintanya kepada Allah, mendorong dia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Cinta kepada Allah yahussu, mendorong, memotivasi dia ya ala syukri lillah, untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Berarti cinta dulu baru membuahkan syukur. Ya. Karena orang sulit bersyukur kalau belum ada cinta dalam dirinya. Assalamualaikum. Nabi sarung lah. Sarung kan? Deh, Nabi. Ya nulis deh SMS-nya. Anak gangguan sarung. Yang masih ngaji nih. Majurin nih. Cuma mal payu. Jari, ya. Apa? Jari ya? Apa? Assalamualaikum. Selanjutnya wa min anwa'ihi, termasuk macam yang menyelamatkan juga, anta tafakkara bi azimi haqqillahi alaika, memikirkan bagaimana besarnya hak Allah atasmu. Berarti kalau hak Allah, apa kita jadi? Kewajiban kita. Hak Allah itu kewajiban kita. Besar sekali hak Allah pada diri kita, ya. Tapi lebih dulu hak kita, baru hak Allah. 9 bulan kita dalam perut, itu hanya menerima hak kita. Sudah ada hak Allah kita berikan? Ada hak Allah? Hah? Belum. Apa hak Allah maksudnya? Kewajiban kita kepada Allah itu hak Allah. Selama 9 bulan 10 hari. Ini masa hamil biasanya. Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Biasanya 9 bulan 10 hari. Paling panjang orang hamil 4 tahun. Nah, 4 tahun paling panjang orang mengandung. Bayi itu hanya menerima gratis. Gratis dan gratis. Tidak ada usaha, murni Allah kasih. Setelah dia lahir, sampai berapa tahun baru balik? 15. Ada kewajiban selama belum balik? Tidak ada kewajiban. Murni hak dia dari Allah. Murni hak dia dari Allah. Makan minum tidur, makan minum tidur, buang lagi, makan lagi. Berarti 15 tahun 9 bulan 10 hari gratis dari Allah. Baru setelah dia 15 tahun balik, baru dikasih kewajiban. Dia bernama mukallaf, dikasih beban kewajiban oleh Allah. Sholat berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma itu doang. Ada kewajiban sholat yang lain? Tidak ada. Dia kata ada. Namanya Jumat, itu kan tetap mengganti zuhur, tetap hitungannya 5. Iya, jarang-jarang lagi kan, jarang-jarang lagi. Puasa sekali setahun, itu pun kalau dia diam di rumahnya. Kalau dia musafir boleh enggak, ya. Dia sakit boleh enggak, nanti dia bayar belakang.
ringan sekali. Iya. Baru diperintah berzakat kalau ngapain? Kalau kaya kan cocok sekali itu. Bukan beban itu. Iya. Bukan beban. Disuruh haji kalau mampu. Nah itu kalau tidak mampu tidak diwajibkan haji. Iya. Sedekah kalau ada kelebihan. Kalau ada kelebihan disedekahin, gampang sekali. Dicoba, insyaallah. Allah tidak minta banyak, tidak minta banyak, sedikit. Ya. Puasa 30 hari sekali setahun. Itu pun untuk menyehatkan kita, bukan untuk Allah. Ya, untuk kita. Haji untuk siapa? Untuk kita. Sholat untuk kita. Semuanya rupanya kewajiban, tapi untuk kita. Hanya dibahasakan hak Allah. Biar kita berterima kasih saking banyaknya. Ya. Itu coba cara Tuhan. Dimakan dulu, kasih makan dulu. Ya. Sampai 12 tahun, 9 bulan, 10 hari. Nah kalau kita berpikir, ya, sebersih-bersihnya pikiran, semua terjadi. Dia semel telat yang subuh, semel telat, ya. Kemudian telat udah hilang. Ya. Jangan telat, ya. Coba jangan telat. Urusan rezeki urusan Tuhan, jangan campur tangan. Kemudian rajin sholat lah. Subuh segera bangun, ya. Apalagi bisa bangun sebelum subuh setengah jam. Itu sangat barokah sekali waktu itu, ya. Barokah. Antara boleh bisa, ya, juga manfaatkan sangat barokah. Setelah subuh, ya, kalau bisa sampai isyraq, sampai duha, sangat barokah, ya. Sampai nilainya nilai haji dan umrah. Siapa bisa berzikir, ya, sambil nunggu isyraq atau duha, lalu dia sholat duha 2 rakaat, sama nilainya dengan haji dan umrah. Andai kata yang perempuan sibuk menyapu, memasak, ya, bisa itu, tapi sambil berzikir kepada Tuhan. Baca apa sambil masak, datang duha, sholat duha, sama dengan haji dan umrah juga. Nah, itu luar biasa. Tapi dibuang. Makanya penyesalan cukup banyak yang akan dialami manusia. Ya, penyesalan cukup banyak. Orang kaya menyesal, uangnya banyak tapi tidak sempat beramal, sangat disesali otomatis. Ya. Antum kesempatan belajar itu banyak, tapi tidak belajar, sangat Anda menyesal. Makanya coba safari, ya, uji diri Anda. Ternyata waktu safari banyak sekali kekurangan kita, ya, kekurangan kita. Timbul penyesalan, kenapa saya kurang rajin. Banyak sekali waktu Anda ngaji, diskusi kemana-mana, tapi tidak diisi, sangat Anda sesal. Sangat Anda sesal. Contoh hadis, kullu insanin yuhibbu ayyarji'a kabbar takbiratan wa halala tahlilat. Setiap manusia yang mati ingin sekali kembali ke dunia, hanya mengucap takbir 1 kali, mati lagi. Hanya mengucap takbir 1 kali. Yang penting dikembalikan dulu. Betapa berkatnya, berfaedahnya takbir Allahu Akbar ketika kita di alam barzah. Tetapi berapa banyak orang ikut sholat berjamaah, dia nabi lu takbirin Allah Akbar, takbir intikal itu, aduh. Iya, padahal peluangnya besar. Iya, abot ya, abot. Semua sesuatu yang bisa kita lakukan tapi tidak kita lakukan, wajib kita sesali selamanya.
Antum sehat, peluangnya ngaji kuat, sehat, luas, tapi tidak mau ngaji, sedasarnya luar biasa. Dia orang kesempatan hanya menjawab takbir 1 kali, tapi dari lakukan mati disesali itu. Ya, sangat disesali. Awat tahlilan, aw halala tahlilatan. Dia ingin kembali ke dunia hanya mengucap tahlil 1 kali. Mana tahlil? Dia tahlil la ilaha illallah. Dia ingin hidup kembali hanya mengucap la ilaha illallah, mati lagi. Saking pentingnya di situ kalimat tauhid itu. Ya. Ibarat orang punya uang banyak, di pondok dibuang-buang, dia lakukan, diboros-boroskan. Ketika dia berada di satu tempat, air tidak ada, makanan tidak ada, sangat dia butuh uang 1.000 untuk beli aqua 1 gelas kecil untuk menghilangkan hausnya. Ingin dia balik ke pondok, hanya ngambil 1.000 itu untuk membeli gelas aqua. Begitu pentingnya saat itu. Ya, begitulah gambaran di alam barzakh itu. Ya, paham ini? Paham untuk ngerti itu untuk gawe nih. Gawe? Nyesal sih kayaknya mah, nyesal. Ya. Lanjutkan. Wa kasru taksirika 'anil qiyam. Banyak sekali penundaanmu dari menegakkan bihuquqi rububiyyatihi. Ya, wa kasru taksirika 'anil qiyam bihuquqi rububiyyatihi. Banyak sekali penundaanmu daripada mengerjakan hak-hak ketuhanan itu. Banyak sekali. Ya, kata beliau. Sudah dia bilang kemarin Syekh Mustafa itu mencontohkan kita Ibnu Rusyid. Beliau selalu pesan tukang bongkatnya, tukang masak, jangan masakkan dia nasi, disuruh masakkan sesuatu yang sudah lembut itu. Begitu makan langsung masuk, kena mengunyah itu buang-buang waktu. Paham itu? Saking pentingnya waktu. Ibnu Rusyid ketika buang air besar masuk ke dalam toilet itu, disuruh muridnya di luar toilet itu baca kitab agar tidak gosok dulu dari belajar itu. Itu juga dicontohkan. Saking pentingnya waktu. Berpikir kira arah mana? Hah? Nah, orang ini juga orang. Kalau Imam Ibnu Rusyid ini kadang arah suruhan membaca, enggak baca SMS ini dulu. SMS yang terlalu banyak. HP itu baru pegang kalau positif. HP itu penemuan tercanggih abad-abad ini. Kalah televisi, kalah pesawat, kalah arloji, kalah telepon, kalah apa. Ya, yang paling menang itu HP. Ya, gara-gara HP terhapus pasar, nggak bisa belajar lewat HP. Terhapus layar tancap, nggak bisa nonton lewat HP. Ya, apalagi bank terhapus, ATM terhapus, bisa lewat HP. Ya, tersimpan. Apalagi terhapus, warnet terhapus, dia laku warnet dengan tempat-tempat main game dia laku, terhapus semua, semuanya ada di HP. Ya, termasuk ya sekolahan bisa terhapus lama-lama karena di HP ada sekolah. Pengajian malas orang pergi karena ada di YouTube. Ya, rasa persahabatan bisa terhapus lama-lama sehingga seorang main HP kelingo diri, sampai subuh main kelingo diri, dan saling sapa.
Lama-lama rasa cinta orang tua ke anak akan terhapus karena masing-masing pengen diri setel HP dia. Ya. Lama-lama iman juga akan terhapus. Banyak sekali iblis dalam HP. Iman akan terhapus. Ya. Perguruan akan terhapus. Lama-lama yang terhapus, rasa mau mati terhapus. Dibanding mati. Ya. Itulah canggihnya HP. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Hati-hati. Kalau antum tidak sadar sendiri jauh akan digilas oleh HP itu sendiri, ya, karena dia melebihi penggilingan padi saja. Semua akan digilas oleh HP itu, ya, akan digilas. Insyaallah. Ya. Betapa pentingnya HP terasakan, ya. Andai kata seperti itu kitab, ya, bangun tidur yang dipegang apa? HP itu. Andai kata langsung kitab bangun tidur, ya. Selesai mandi langsung HP. Assalamualaikum, HP. Ya, penting sekali itu. Ya, andai kata seperti itu, ya. Kalau positif antum membawanya bagus, ya. Itu perpustakaan lengkap itu. Dengan ada download kitab saja, ya. Tidak perlu beli kitab, tidak perlu bawa perpus. Perpusnya dibawa langsung itu. Aplikasinya kan luar biasa. Kalau mau positif, ya, mau positif. Itulah bahaya kalau kita tidak mampu mengendalikan. Terus wa husnul tafakkuri bi zalika, berpikir dengan baik dalam masalah tadi. Banyak sekali kita melalaikan, ya, tugas-tugas kita terhadap hak Allah. Kalau itu kita pikirkan dengan baik, yasmurul khawf, akan membuahkan rasa takut kita kepada Allah. Apa juga? Wal khasyah, rasa khawatir kita. Wal haya minallah, akan membuahkan rasa malu. Tatuki sebelum nama, tatuki kan? Mentara tetua harus hilang. Target antum sekolah sini kan, kalau mahat doang kuliah, kalau mau dirangkap cuma 4 tahun. 4 tahun. Seberapa dapatnya? Kalau tidak rajin sedikit. Udah pulang, harus membawa bekal yang banyak. Wa yab'asu ala tasmiri wal jaddi, akan melahirkan rasa takut, khawatir, malu itu kepada Allah, akan melahirkan, ya, ala tasmiri wal jaddi ya taatillah, ya, akan melahirkan kesungguhan dan, ya, ketelatenan dalam mentaati Allah, wa iqamati haqqi ta'ala, dan mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa malu di kita, rasa takut kepada banyaknya kelalaian kita, banyaknya kemalasan kita, ya. Apakah ada yang lolos dari catatan itu? Ada nggak yang lolos dari catatan malaikat? Tidak ada. Semua itu akan antum lihat, akan direwek ulang. Sebelum kita dicabut nyawa, yang paling dulu mati apa kita kira-kira? Manusia ketika dicabut nyawanya oleh Israel, yang paling dulu mati apa? Telapak kaki, ya. Belum mati telapak kaki, terus langsung ke pergelangan, langsung ke petis, langsung ke lutut, ke paha, terus naik. Yang terakhir mata, ya. Kalau mata lalu selesai. Mereka tidur, sengerap-ngerap naik itu mata ngangat ini mana lalu, belum, ya. Tapi kalau sudah mata pergi, pergilah kesadaran ini, ya.
pamitan semua nyawa itu, ke telapak kaki, ke pergelangan, ke betis, ya. Coba Anda rasakan bagaimana pedihnya orang berpisah karena saling mencintai, ya. Takutnya mati seorang itu gambaran saling mencintai antara jasad dan tubuh. Ya. Yang takut mati itu jasad apa Allah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau orang saling mencintai, tidak mungkin satu yang takut. Ya, pasti dua-duanya takut kena akan berpisah. Akan berpisah. Padahal sementara. Berpisah sementara. Tidak ada orang mati selamanya. Mati itu hanya sementara. Kalau sudah masuk di kubur, hidup lagi. Ya. Tergantung cepat lambatnya dikuburkan. Ya. Segera dikuburkan, segera hidup lagi. Lambat dikuburkan, lambat hidupnya. Ya. Makanya yang paling disenangi orang mati segera dikuburkan supaya segera hidup lagi. Ya. Itu. Malah terjadi sih deh. Dia lalu jombe kira-kira. Lalu rekreasi dia baru lalu situ ben lalu dia udah tidur malam ini ya sini pikir pesan temannya duduk lema-lema tumbian pesan sisanya dia nak duduk saking senangnya gitu ya, takut ketinggalan kereta ya. Itulah nyawa ini sedih. Satu saja orang saling berpisah karena saling mencintai sangat menyayat hati. Apalagi 360 teman berpisah dan saling mencintai. Makanya dibahasakan sakaratul maut. Sakarat itu kan mabuk. Ya, kena banyak mabuk berarti, ya. Sampai mati dia dengan mabuknya. Sakaratul maut. Satu saja ditinggal sekolah di Solatia sedih terbilik. Yang dengan ulat terangkan teman-teman. Dia ulat terang ngojok lepa, dia terang ngojok bisa, mina hati tersedih terpuat deh. Ya lalu iya sedih. Iya. Karena itu gambaran saling kangennya jasad dengan nyawa, ya. Itu. Wa min anwa'ihi, termasuk juga jenis perkara yang menyelamatkan at-tafakkur di dunia wa sur'ati zawaliyah, berpikir tentang dunia dan cepat hilangnya dunia, cepat hilangnya, ya. Semahal-mahal harga dunia, kalau sudah melewati tenggorokan kita, hilang dunia, hilang dunia, ya. Hanya sampai di mahrot ha saja. Misalnya ini kita niatkan saja makanan minuman yang mahal, ya, mahal. Begitu melewati mahrot ha, tulaka malik saya milih, milih gratis tulak milih. Dia beli situ, tulaka gratis saya milih, darah milih, ya. Apalagi dia bertempo satu malam, bawa lina subur saya milih, pasang 2 miliar. Apalagi manusia, itulah harga dunia, ya. Saya ajak berpikir lagi. Seorang gadis dituntut oleh pacarnya sangat mencintai, lalu pacarnya mengajaknya untuk jahat, ya. Timbul rasa takut kalau ditinggalkan. Akhirnya dia ikuti semua keinginan laki-laki itu. Terjadi. Setelah itu hilang sudah. Ya, sudah rusak, sudah hancur, sudah selesai dunia, selesai keaslian.
Iya. Yang lagi hilang lagi. Yang perempuan tinggal menangis di tempat. Sebentar saja itu. Ya, sebentar, selesai. Sudah menjadi bekas diri. Oleh sebab itu, ya, kalau manusia yang baik harus mengikuti orang baik. Kalau Anda ikuti yang jelek, berarti Anda jelek sebenarnya. Ya, jangan tertipu oleh iblis sesaat. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang mengajak pasangannya tidak baik, berarti niatnya sudah tidak baik. Pertama yang dirusak calon ibu anak-anaknya. Yang kedua akan rusak anak-anaknya. Ya. Yang ketiga dia sendiri memang perusak. Ya. Kalaupun pakaiannya mungkin soleh, mungkin bahasanya di ahli wirid, apa itu. Tapi kalau itu dia mau, tidak usah istiharah, selesai, ya, tidak usah istiharah, jelek sudah, ya. Ya. Katanya ingin dapat istri yang solehah, tapi dirusak istrinya sebelum itu. Apa bisa jadi solehah itu? Apa namanya? Tolehah. Ya jelas. Katanya ingin dapat anak yang soleh dan solehah dari calon istrinya, tapi dirusak dulu calon istrinya. Apa iya sesuai dengan keinginan? Cocok? Tidak cocok. Gitu ya, pahamin ya? Ya. Laki-laki yang baik bila perlu tidak bertemu gitu. Bila perlu tidak bertemu, nanti bertemu di kandang pertandingan begitu. Iyalah. Lebih-lebih yang banyak menipu dirinya, laki maupun perempuan. Jangan melakukan sesuatu yang akan dilakukan nanti saat rumah tangga. Itu membuat Anda rugi dan tidak berjodoh itu. Iya. Jangan melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan di saat bersanding jadi suami istri. Ya, termasuk nyetrika pacar itu tugasnya istri nanti saat menjadi rumah tangga. Sekarang dikerjakan, tidak akan berjodoh itu. Tidak akan berjodoh. Karena sudah melampaui takdir itu. Iya. Atau gorengannya ke kandung. Itu kan tugasnya istri waktu menikah nanti. Sudah sekarang dikerjakan, maka tidak akan berjodoh. Tidak berjodoh. Coba ambil. Karena antum sekarang, saya duluan ini. Banyak diminta oleh orang. Kenapa saya begini Ustaz? Saya tanya. Iya, cocok. Iya, sudah banyak yang konsultasi di saya. Lalu saya tanya itu. Gitu. Iya. Kenapa artis itu tidak langgeng rumah tangganya? Apa yang kurang? Cantik? Luar biasa. Gagah? Luar biasa. Iya. Uangnya banyak. Rumahnya hotel. Kok rumah tangganya tidak tahan lama? Karena mereka sudah banyak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan setelah menikah. Paham ini? Hanya rumah tangganya tidak tahan lama. Ya. Terjadi perserongan di mana-mana. Apa yang kurang? Ya, uang banyak. Harga rumahnya kan tidak ada yang 100 juta itu. 2M, 3M mobilnya, bajunya. Tapi tidak tenang juga. Ya, tidak tenang juga. Itulah rahasia. Ya, ada yang pacar 5 tahun, yang ketemu 1 minggu yang jodoh, ada. Disebut-sebut jasanya. Yang kedua kehamilan lain. Kenapa terikahkan makanya jangan dilakukan. Ya, apalagi saling memberi baju, memaki dan berbincang. Itu pekerjaan orang sudah bersuami istri itu, jangan lakukan. Tidak berjodoh tuh. Tidak berjodoh. Misal-misal pulsa bilang dengan doa. Iya. Karena banyak wali kos ngadu ke saya. Dia mengadu ke kita. Luar biasa. Ya. Kalau memang berharap akan menjadi
jodohnya. Kalau dia berharap ya apa? Lain babnya itu kan. Kalau berharap. Tapi biasa dia tidak berharap. Makanya dia mau hanya berharap. Laki-laki yang jangan keluar. Jora-jora dengan ini satu lagi. Paham itu ya? Iya, hati-hati, kasihan. Iya, kasihan. Wa kasratu aqdariha, banyak sekali ya keruhnya kehidupan dunia ini. Wa isghariha, banyak sekali kesibukannya kalau terhadap dunia. Wa husnul tafakkuri fi zalika, memikirkan dunia dengan baik tentang bahayanya kecurangan dunia ini, tipu dayanya. Fi zalika yasmur zuhda di dunia, akan membuahkan sifat zuhud terhadap dunia. Wattajabi anha, sikap menjauh daripada dunia. Wa qillatur rubbah biha, mengurangi rasa cinta kepada dunia. Itu yang akan timbul. Mudah pikir-pikiran, polo-polo di dunia ini kan, ya, polo-polo nah itu. Wah, ternyata kayak yang ini, wah itu, otak jari naik jadi otak. Wala kumpul, Allah nunggu ya malik. Dia temu tidur sini, ya, harap dengan lewat kenan kamaling doang. Berdep, ya. Padahal barang mati, tersaut-saut darah reaksi, terbanyak darah kekuatan, ya. Kenapa kita disiksa? Itu. Melahirkan banyak berburusan. Satu lagi, wa min anwa'ihi at-tafakkuru bil akhirah, ya. Termasuk al-munjiat yang bisa menyelamatkan kita adalah berpikir tentang akhirat, wa baqaiha, dan berpikir tentang kekekalan akhirat, wa sifa'i na'imiha, bersihnya nikmat-nikmat akhirat, wa dawami lazzatiha, ya, tetapnya kenikmatan akhirat, wa sururiha, dan kegembiraannya, wa husnul tafakkur bi zalik, berpikir baik tentang akhirat, hal-hal yang tadi, kekekalannya, kenikmatannya, kelezatannya, yasmuru isarul akhirah, akan membuahkan bekas, ya, bekas untuk selalu berpikir akhirat. Wa kasratur rubbah biha, akan melahirkan banyak kesenangan terhadap akhirat, senang berbuat amal kebaikan. Wa tasmir bil amalillah, ya, berusaha untuk sungguh-sungguh beramal untuk akhirat. Nah, itulah, ya, hal-hal yang perlu kita pikirkan. Sebulan semua adalah at-tafakkur bi khalqillah wala tafakkur bi zatillah. Pikirlah tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Itu saja, ya. Terakhir, wa majaril fikri kasiratun, jalan berpikir itu banyak sekali. Tidak hanya itu, wa kullama kanat basiratul abdi ampus, setiap kali penglihatan hamba itu terbuka, melek, ya, peka, karena ilmu, ya, aksar wa usah, jadilah ilmunya bertambah dan semakin luas. Semakin kita berpikir terus, merenung, berapa ilmu kita, bertambah ilmu kita. Hanya banyak merenung,
bukan merenung pikiran saya jadi enggak, ya. Kembali kepada konsep Sayyidina Utsman, alhammu id dunya zulmatut bil qalbi, membingungkan, ya, bingung terhadap pikiran dunia akan menggelapkan hati. Alhammu bil akhirah nurun bil qalbi, memikirkan akhirat akan membuat hati menjadi bercahaya. Iya, kira-kira begitu. Wallahu taala a'lam. Wa ma qasrul amal, ya, wa kasratu zikril maut wal isti'dad lahu, wallahu subhanahu wa ta'ala.